jamaah? Alhamdulillah. Baik untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa, sangat menarik. Temanya adalah sahabat sampai akhirat. Masya Allah. Nah tadi nih di segmen sebelumnya juga ada kesalahpahaman. Tapi makanya ini saya masih ada satu pertanyaan yang dari tadi sebenarnya pengen saya tanyain. Saya mau ke Habib Muhammad dulu nih. Habib, Afwan Habib. Apakah benar Bib, orang-orang yang bersahabat dengan kita karena Allah bukan hanya kelak akan bertemu kembali di akhirat, tapi mereka itu katanya nanti wajahnya kan glowing. Waduh kayak pakai skincare zaman sekarang tuh bercahaya. Katanya membuat para syuhada ini iri kepada mereka. Aduh saya jadi pengen tahu kuncinya apa. Mohon penjelasannya Habib, silakan. Izin. Tadi kita belum hitung sama Maulana. Yang pertama apa tadi? Pertama tadi jangan bersahabat kepada orang yang fasik. Yang kedua jangan bersahabat kepada orang yang kikir. Yang pelit. Yang ketiga latas habana kadzaban. Apa itu? Tidak boleh berteman akrab sama pendusta, orang yang sering bohong. Subhanallah. Oh, yang bohong. Karena kalau berbohong kita juga ikut imbasnya. Iya, nular. Makanya nggak boleh teman akrab, tapi boleh berteman, tapi nggak boleh. Dan bisa jadi kita dijual sama dia. Kata Ustaz Maulana, PR kita itu. Padahal bohong. Yang keempat latas habana ahmak. Ahmak ini jahil atau orang yang sok pintar. Kadang-kadang dia paham. Ada yang kadang-kadang nggak ngerti tapi sok pintar. Kadang-kadang ya kadang-kadang kalau suka jangan ahmak ya gitu maksudnya. Orang tua dulu ini tuh. suka nyesatin di jalan, Bib. Lewat mana kita? Oh gue tahu jalannya lewat sana. Padahal enggak, Bib. Padahal dia nggak tahu. Ini kayaknya korban ya. Yang kelima. Yang kelima, maka yang terakhir hebatnya Imam Muhammadil Baqir nutup semuanya apabila katakan la tashabana qati ar-rahmi. Jangan berteman akrab sama orang yang suka memutuskan silaturahmi. Jadi walaupun dari pertama sampai keempat cuman tidak boleh teman akrab saja. Jadi boleh berteman tapi tetap tidak boleh memutuskan silaturahmi. Baik, yang pengen mukanya glowing. Ya. Perawatan, Bib. Tapi glowing ini bukan di dunia, tapi di akhirat. Bagaimana? Jadi ketika itu kata Nabi SAW, wa baraka alihi wa ala ali, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala ada muka-muka manusia yang Masya Allah mereka terang benderang, ruhnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sampai sahabat-sahabat ini orang-orang yang sampai syuhada, mereka syuhada ini para syuhada, para nabi iri sama mereka dan pengen tahu rahasia mereka ini apa. Karena mereka ini adalah orang dikatakan al-mutahabbina fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai di dunia dengan sebab nanti diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di akhirat. Bagaimana? Yang sifatnya mereka adalah mereka al-mutahabbun atau mereka orang yang saling mencintai. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala dia saling mencintai bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, tapi betul mencintai seseorang ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bersahabatnya karena Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, dan mereka bersahabat, saling bersahabat, saling dekat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia mungkin cantik atau tapi nggak boleh non mahram, makanya sesama perempuan misalnya yang saling cantik dia temenin, yang nggak cantik mikir-mikirnya ini geng bukan cantik ya gitu ya, ini bukan golongan kita nih. Wah, you can stand with us. Aku nggak ada temen dong. Oh ini yang kaya nih, ini yang kaya, ayo sini kita berteman. Kalau yang bukan kaya bukan rombongannya. Nah ini yang tidak boleh. Kemudian apa? Mereka saling berkunjung, artinya saling berkunjung lah. Saling berkunjung, saling mendatangi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka orang-orang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat muka mereka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi memang sahabat itu harus saling mendatangi ya. Saling mendatangi. Mikdad udah pernah datang ke rumah Habib enggak? Habib belum. Insya Allah kalau Ustaz Maulana udah, alhamdulillah Ustaz Syam belum. Berarti kita harus datang ke rumah Mikdad. Iya dong. Insya Allah nanti secepatnya. Nah, baik jamaah, luar biasa kita masih membahas tema kita hari ini, tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah nih untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan.
Kisah seorang remaja membagikan kisahnya di media sosial. Kisahnya terkait dengan pernikahan ayahnya sendiri. Ia membagikan kisahnya tersebut melalui akun @fitri_22 yang diunggah pada 8 Oktober 2021. Ia menuliskan keterangan bahwa teman baiknya menikah dengan ayahnya. Bahkan keduanya merupakan teman sekolah. Ia membuktikan hal tersebut dengan foto berdua mengenakan seragam sekolah. Ia lalu memperlihatkan foto keduanya mengenakan kebaya dan menyebutkan bahwa temannya tersebut telah dipersunting oleh seorang pria yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Ia pun kebingungan dengan panggilan yang akan diberikan kepada sang temannya tersebut. Aduh, Masya Jangan-jangan Allah. nanti jodoh saya temannya Nora. Waduh, Jauh banget, Ustaz. jauh banget Ustaz. Kelamaan, Ustaz. Ini aja udah langka, aduh jauh banget. Sekarang Naura umurnya berapa Ustaz? Itu tingkatan cucu. Udah bukan anak lagi, itu cucu. Aduh Ustaz Maulana nih gimana? Ustaz, udah dulu nih, ini kita bahas mengenai sahabat lagi nih ya. Ustadz, namanya sahabat itu kan kita tuh udah cerita segala keluh kesah pasti kita ceritanya sama sahabat ya. Ustadz Maulana belum selesai ketawa ini karena imajinasinya terlalu jauh. Ini pertanyaan saya nih Ustadz Maulana, sebenarnya dalam Islam apakah boleh kalau kita itu cerita masalah, pokoknya cerita semua minta solusi sama sahabat. Nah sebenarnya dalam Islam itu ada gak sih batasan apa aja yang boleh diceritain atau yang enggak nih sama sahabat kita sendiri? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Insya Allah, makasih banyak Habib yang luar biasa. Tadi 5 itu saya catat dan nanti dijadikan tausiah berikutnya. Kena juga. 2,5% jangan lupa. Baik, berbicara tentang batasan curhat. Memang sahabat itu bisa menjaga rahasia kita. Tapi hati-hati, tidak semua rahasia kita sampaikan. Betul tadi, di segmen awal saya sudah sampaikan. Ciri-ciri sahabat sejati adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang bisa jaga rahasia kita, orang yang senantiasa membantu kita. 3 ciri-ciri sahabat sejati. Dan ternyata ada rahasia yang tidak boleh disampaikan. Apa Yang itu, pertama, jangan pernah membuka atau menceritakan aib-aib kita. Tidak boleh. Bagaimanapun hebatnya sahabat, mohon maaf jangan pernah menceritakan aib, apalagi dosa. Ya Allah. Dosa itu kita cuma mohon ampun sama Allah. Sama Allah. Kan Allah sudah tutupi dosa-dosa kita. Kenapa kau ungkapkan lagi? Dan bisa jadi dicatat ulang. Dan bisa jadi, ini hati-hati loh. Jamaah, ini biasanya terjadi ketika arisan. Betul tidak? Ketika arisan dia bongkar aibnya di situ. Tidak bisa. Aib suaminya lagi. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kan jadi pakaian. Jadi jangan pernah sampaikan aib keluarga. Jangan sampai, itu suamiku pelit sekali. Ya Allah, satu arisan itu kenal. Kemudian mohon maaf, yang harusnya gini. Ketika kita bersahabat, ada batasannya lagi. Jangan cari-cari kekurangan sahabat. Jangan cari-cari, itu yang pertama. Yang kedua jangan mencari apalagi. Jangan. Meskipun kita ada niat untuk membantunya, sebaiknya kita pura-pura tidak tahu kekurangannya. Pura-pura, tidak boleh kita mengungkapkan kekurangan pasangan sahabat kita. Tidak bisa. Apalagi yang ketiga, jangan pernah ikut menggibahi sahabat kita. Jangan pernah, apalagi bergibah bersama sahabat. Jadi kalau ada sahabat yang mengantarkan kita untuk bergibah, berarti dia bukan sahabat kita. Karena dia lagi berkongsi kita dalam keburukan. Sahabat itu tidak seperti itu, berarti poin 1 sudah hilang. Yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau ada orang yang suka bergibah, berarti bukan sahabat itu. Untungnya kita tidak pernah bergibah berempat ya. Alhamdulillah. Iya, cerita doang. Cerita aja. Jadi bukan ceritain orang gibah, lain ya. iya. Jadi mohon izin. Maka dari sini silakan curhat, tapi memang ada curhat di 3 tempat. Selain dari Allah ada 3 tempat dokter untuk mencari pengobatan, kesembuhan. Kemudian guru untuk mendapatkan nasihat. Kita tidak apa-apa curhat kepada guru. Posisinya adalah bagaimana kita mendapatkan nasihat. Kemudian orang tua berdasarkan pengalamannya dan kasih sayangnya orang tua. Aduh, Masya Allah. Jadi 3 ini boleh.
Tapi Boleh. kalau sahabat, mohon maaf, sebaiknya jangan. Jangan ya. Karena biasanya sahabat kita seumuran. Betul, dan kita tidak tahu ya namanya manusia ya beda-beda. Suatu saat terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, Ya. nanti dibuka semua Makanya aibnya. Ustaz Sam kadang-kala curhat sama saya memposisikan bukan sebagai sahabat, sebagai gurunya atau Masya orang Allah. tuanya. Betul. Tapi ketika Ustaz Sam mau bicara sebagai sahabat, aku biasa. Aduh, Baku Masya bonceng, biasanya saya bonceng Ustaz Sam. Pas, Aduh. pas lagi sahabat manggilnya bro dong, bro. Allah. Iya, iya. Enggak, Enggak tetap juga ya aja. tetap ya. Hormat. Ustaz Sam saya percaya. Jadi Kalau saya kalau Gimana? panggil murid Samsuding, Iya. lengkap itu. Oh. Samsuding. Kalau panggil sebagai murid. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya. panggil sebagai teman, Ustadz Syam. Aduh. Ustadz Syam. Berarti mau Iya. ngobrol sebagai sahabat. Masya Allah luar biasa. Kau tahu aja? Ya Ya. tahu lah, kan Makanya, udah berpuluh-puluh kalau tahun. Sam, berarti saya memposisikan dia muridku. Murid, Tapi ya. kalau Ustaz Sam, oh berarti saya di... Masya Allah Iya, benar keren. juga ya. Ustadz Maulana nih keren. Aku jadi pengen punya sahabat kayak Ustadz Maulana. Nah saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam bicara soal mendapatkan sahabat yang baik. Yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah gitu ya. Sahabat sampai nanti sesurga gitu. Barangkali ada doanya atau amalan-amalannya nih Ustadz Syam. Mohon penjelasannya silakan. Tapi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah tibalah kita bagaimana supaya mendapatkan sahabat yang terbaik. Bahkan seorang baginda Nabi SAW dalam suratul Kahfi diajarkan oleh Allah untuk berkumpul dengan orang yang baik. Ya ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Bahkan seorang baginda Nabi SAW dikhawatirkan salah bergaul sama Allah. Ketika baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat Ahlus Suffah, ada para pembesar yang datang mau meeting sama Nabi. Nabi pikir kalau saya meeting sama mereka, kalau satu masuk Islam dari mereka, maka pengikutnya pun akan masuk Islam. Misal kita nih pengen berteman, kita milih-milih, oh ini yang banyak followersnya, saya pengen berteman dengan yang banyak followersnya. Enggak. Ya seperti masa baginda Nabi SAW, ada yang mengajaknya meeting, tapi dengan resiko meninggalkan daripada sahabat yang ada pada Ahlus Suffah tadi. Maka subhanallah Allah Subhanahu wa taala menegur baginda Nabi SAW diminta untuk bertahan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Engkau tetaplah di situ, bersabarlah dirimu di situ karena sesungguhnya berteman dengan orang-orang yang mengingat Allah itu jauh lebih baik. Mungkin baginda Nabi pikir saya berteman dengan mereka makin cepat Islam tersebar, tapi Allah meminta supaya tetap berada di sana dan itu adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat tidak pantas jikalau kita ingin mendapatkan teman yang soleh tapi kita tidak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah sama Allah dengan satu doa. Dalam Al-Quran sebenarnya ada doa, yakni dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Mungkin bisa kita baca sama-sama supaya jamaah di rumah bisa mengikuti. Rabbana ghfir lana Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Artinya, wahai Tuhan kami, ampuni aku, ampuni kami dan juga saudara-saudaraku yang mendahuluiku dalam keimanan. Artinya dia meminta untuk dirinya dan saudara-saudaranya, untuk sahabat-sahabatnya, walaupun sahabat ini mungkin lebih baik daripada kita. Atau subhanallah sahabat ini kurang baik, maka dia minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dalam pertemanan, dia minta dalam doa ini, kita minta dalam doa ini, wala taj'al fi qulubina ghilla. Ya Allah, jangan jadikan dalam hatiku ini ada kedengkian, ada yang namanya iri hati, ada yang namanya kurang nyaman atau merasa diri lebih baik daripada lilladzina amanu, daripada orang beriman yang lainnya, sehingga pilih-pilih temannya sangat berlebihan sehingga mengatakan bahwa dirinya
hidupnya lebih baik daripada orang lain. Rabbana innaka raufur rahim. Maka subhanallah ada satu ungkapan yang luar biasa daripada Abdullah ibni Mubarak mengatakan, saya senang berteman dengan orang saleh meskipun saya bukan termasuk golongannya, dan saya benci berteman dengan orang yang tidak saleh meskipun saya mungkin lebih buruk daripada mereka. Wallahu ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Ditutup dengan kalimat yang sangat luar biasa. Baik jamaah, setelah ini insya Allah nanti kita masih akan menjawab pertanyaan dari jamaah dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi bulan berapa masuk rumahnya? Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlife.com/lomba video Transmedia.